Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi akuntansi akan mempresentasikan hasil critical book review dengan membandingkan dua buku, yaitu Metode Penelitian Kuantitatif karya Dr. Imam Macaali MPD serta Metode Penelitian karya Dr. Zainuddin Ibah SEMM dan Aditya Wardana. Nah, fokus pembahasan kami yaitu mengenai populasi dan sampel. Nah, melalui perbandingan ini kami akan mengulas persamaan dan perbedaan dari kedua buku tersebut serta menganalisis kekurangan dan kelebihan dari masing-masing buku. Nah, untuk selanjutnya, untuk pembahasan akan diawali dengan mengulas buku pertama yang menjadi dasar analisis dari critical book review ini. Oke, buku pertama yang kami gunakan adalah karya dari Dr. Imam Macaali MPD yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif. Mari kita fokus pada pembahasan bagian 5, halaman 67 tentang populasi dan sampel. Sudah dijelaskan di dalam buku ini, populasi adalah keseluruhan objek atau subjek penelitian yang ditetapkan oleh peneliti, sedangkan sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan mampu mewakili seluruh populasi. Di buku ini juga dijelaskan teknik pengambilan sampel. Ada dua. Yang pertama, probability sampling, yaitu teknik sampel yang memberikan seluruh kesempatan kepada anggota populasi untuk menjadi anggota sampel. Yang kedua, kebalikannya, non-probability sample. Artinya, teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada anggota peluang untuk menjadi anggota sampel. Nah, buku ini juga memaparkan tentang menentukan besaran sampel dengan cara Taro Yamane atau metode Slovin. Nah, berikut adalah bentuk rumusnya. N kecil sama dengan N besar per N besar dikali D kuadrat ditambah 1, di mana N kecil adalah sampel, N besar adalah jumlah populasi, D kuadrat adalah tingkat kesalahan. Nah, di buku ini juga memberikan contoh-contoh kasus yang salah satunya di suatu penelitian tentang kepuasan layanan pendidikan di suatu perguruan tinggi dengan populasi 1.500 orang dan tingkat kesalahan 10%. Jika kita masukkan ke rumus yang tadi, maka bentuknya akan seperti ini. N sama dengan 1.500 per 1.500 dikali 0,1 kuadrat ditambah 1 yang menghasilkan 93,75. Kemudian dibulatkan menjadi 94 sampel. Nah, artinya dari 1.500 orang atau populasi telah diambil 94 sampel untuk diteliti dengan metode Slovin dan tingkat kesalahan 10%. Menurut penulis, populasi adalah seluruh objek atau aspek yang menjadi sasaran penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian kecil yang mewakili keseluruhan populasi. Oleh karena itu, sampel harus mampu mewakilkan karakteristik populasi agar hasil penelitian dapat dipercaya. Selanjutnya, penulis juga menjelaskan dua teknik pengambilan sampel, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling yaitu memberikan kesempatan yang sama terhadap semua anggota populasi agar dipilih menjadi sampel. Sedangkan non-probability sampling yaitu menentukan pertimbangan tertentu sehingga tidak semua anggota populasi mendapatkan kesempatan yang sama. Penulis juga membahas beberapa rumus untuk menentukan ukuran sampel. Salah satunya yaitu rumus Slovin yang digunakan ketika populasi sudah diketahui dan lebih sederhana. Rumus Slovin adalah N kecil sama dengan N besar per 1 ditambah N besar dikali E kuadrat dengan keterangan N kecil sama dengan jumlah sampel, N besar sama dengan jumlah populasi, dan E sama dengan tingkat kesalahan. Contohnya, jika suatu peneliti memiliki jumlah populasi sebanyak 130 orang dengan tingkat kesalahan 5%, maka berdasarkan perhitungan rumus Slovin diperoleh jumlah sampel sebanyak 99 responden. Jadi, peneliti tidak harus meneliti seluruh populasi, tetapi cukup dengan 99 responden. Jumlah itu sudah mewakilkan keseluruhan populasi.
Kekurangan buku pertama yaitu rumus kurang tepat, di mana posisi rumus Taroyamine terbalik, yaitu N kecil sama dengan N besar dibagi N besar dikali D kuadrat ditambah 1, di mana seharusnya standar nasionalnya yaitu N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar dikali D kuadrat. Yang kedua yaitu kurangnya penjabaran aljabar yang tidak jelas, di mana pada contoh soal ini, notasi +1 itu sengaja tidak ditulis pada langkah kedua karena mendahulukan operasi perkalian. Ini tidak secara format pada kaidah matematika dan bisa bikin pembaca salah paham. Yang ketiga yaitu minim teori sampling, di mana fokusnya hanya menjelaskan menghitung jumlah sampel tapi tidak menjelaskan teknik menghitung anggotanya seperti acak dan kelompok. Masuk ke bagian kelebihan buku 1. Yang pertama ada sistematis. Sistematis ini artinya materi yang ada di dalam buku itu sudah tersusun secara berurutan, mulai dari konsep dasarnya, penjelasan rumusnya, hingga contoh soalnya. Nah, tersusunnya secara berurutan akan membuat pembaca akan lebih mudah memahami materinya. Yang kedua itu ada praktis. Kenapa dia disebut praktis? Karena di dalam buku ini sudah menyediakan yang namanya tabel spreadsheet. Tabel spreadsheet ini akan mempermudah kita menentukan jumlah sampel dengan cepat tanpa perlu menghitungnya secara manual lagi. Nah, yang ketiga itu ada aplikatif. Aplikatif ini dia bukunya tidak hanya menjelaskan sebuah teori-teori saja, melainkan dia juga menyediakan contoh kasus nyatanya. Nah, pada buku kedua ini juga terdapat beberapa kekurangan. Yang pertama itu terlalu banyak full text, harusnya bisa ditambahin tabel biar lebih gampang dibandingin. Yang kedua, contoh rumusnya terlalu umum. Bakal lebih seru kalau kita menggunakan contoh kasus yang relate sama kehidupan mahasiswa atau kampus. Yang ketiga, banyak istilah asing yang langsung digunakan tanpa ada penjelasan artinya. Yang keempat, terlalu banyak rumus berderet, jadi kita bingung harus pakai rumus yang mana. Nah, yang terakhir, di buku ini terlalu banyak teori tanpa ada tips praktisnya. Misalnya kayak panduan untuk menghindari kesalahan pada riset. Kita masuk ke kelebihan buku kedua, yaitu yang pertama, penulis selalu mengawali pembahasan dari konsep dasar sebelum masuk ke materi yang lebih kompleks. Hal ini membuat pembaca tidak langsung terbebani oleh istilah-istilah penelitian yang sulit. Kedua, setiap jenis teknik sampling dijelaskan dengan urutan yang sama atau yang konsisten. Sini penulis menjelaskan pengertian terlebih dahulu, kemudian ciri-ciri dan contoh penggunaannya. Hal ini membantu pembaca memahami perbedaan antara teknik tanpa harus membolak-balik halaman. Yang ketiga, contoh perhitungan diberikan tepat setelah pembahasan materi. Hal ini membantu pembaca memahami penerapan materi tanpa harus mencari contoh dari sumber lain. Yang keempat, bahasa cukup formal namun tidak bertele-tele. Di sini, penulis lebih sering menggunakan kalimat yang langsung ke inti pembahasan sehingga materi terlihat lebih padat namun tetap mudah diikuti. Yang kelima, yaitu yang terakhir, antar subbab saling berkaitan. Misalnya, setelah menjelaskan pengertian populasi dan sampel, penulis langsung menghubungkannya dengan teknik sampling dan menentukan ukuran sampel. Alur seperti ini membantu pembaca memahami hubungan antar konsep, bukan menghafalnya secara terpisah. Nah, kemudian di sini saya akan membahas tentang kesimpulan dan syarat. Buku pertama itu unggul karena praktis dan memiliki tabel, namun memiliki kesalahan yang fatal pada penulisan rumus matematika baku dan minim dalam pembahasan teknik sampling. Dan buku ini memiliki dua syarat. Yang pertama itu adalah merevisi rumus sesuai dengan standar internasional, dan yang kedua itu adalah melakukan pembahasan yang lebih banyak tentang teknik sampling. Nah, buku yang kedua ini kuat karena
ia bersifat konseptual dan runtuh meskipun pembahasannya terlalu tekstual dan juga ia minim dalam praktis rumusan. Dan caranya itu juga ada dua. Yang pertama itu memasukkan tabel perbandingan visual dan yang kedua itu adalah memudahkan membaca dalam pemilihan rumus yang tepat. Nah, jika kamu ingin belajar tentang peluang dan sampling, maka pilihlah buku yang kedua. Karena di buku kedua ini sangat lengkap akan informasi akademis dan sangat akurat dan juga tidak ada penulisan rumusan yang salah dalam perumusannya seperti di buku yang pertama. Serta pada buku kedua ini juga membahas tentang metodologi penelitian dan juga berisi tentang teknik sampling yang utuh, struktural dan juga mudah dipahami bagi pemula seperti kita tersebut. Sekian penjelasan dari materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.